Selamat datang di Laos, bagian tengah Asia Tenggara yang tidak punya wilayah laut namun memiliki perairannya sendiri. Tradisi kawin nari atau tangkap pengantin berlangsung sepanjang tahun. Lalu setelah menikah, sang suami akan tinggal bersama keluarga istri. Selain itu, kuliner unik seperti SCP kayu, teh dari kotoran Uratstra, hingga serangga air kaya protein merupakan hal yang mungkin belum diketahui banyak orang tentang negeri sejuta gajah ini. Apakah Anda penasaran untuk mengetahui lebih lanjut? Mari kita pelajari 11 fakta menarik tentang Laos yang siap membuat dunia kagum. Tonton terus video ini sampai selesai karena saya akan membagikan satu tradisi mengejutkan yang tidak terduga. Dibutuhkan waktu sekitar 200 tahun lagi untuk membersihkan seluruh sisa bom Amerika Serikat yang belum meledak di Laos. Ini adalah kenyataan pahit bagi masyarakat Laos sebagai negara yang paling banyak dijatuhi bom sepanjang sejarah. Selama Perang Vietnam, dari tahun 1964 hingga 1973, pesawat tempur Amerika melakukan 180.000 misi pengeboman di Laos dan menjatuhkan 270 juta bom curah. Angka itu setara dengan satu serangan udara setiap 8 menit, selama 24 jam sehari, dalam kurun 9 tahun berturut-turut. Dari 270 juta bom tersebut, ada 100 juta bom yang gagal meledak. Semuanya masih tersembunyi di berbagai pelosok negeri, menunggu dalam diam, serta terus mengancam nyawa maupun anggota tubuh warga. Antara tahun 2008 hingga 2022, Laos mencatat 1.098 kasus cedera akibat bom, dengan 184 diantaranya berujung kematian. Ironisnya, banyak korban merupakan anak-anak tak berdosa yang tidak sengaja menemukan sisa-sisa perang mematikan ini. Pada momen Thanksgiving, 56 tahun lalu, ketika para tentara Amerika di Laos menikmati hidangan kalkun yang dikirim dengan helikopter Presiden Lyndon Johnson, langit di atas justru mencurahkan jutaan bom, sebuah kontras yang sangat menyayat hati. Namun, masyarakat Laos berhasil menemukan cara untuk mengubah warisan kelam ini menjadi sesuatu yang berguna. Jika bom tidak bisa dihancurkan, mengapa tidak dimanfaatkan saja? Sisa selongsong bom yang dulu menjadi simbol kehancuran kini diubah menjadi barang kebutuhan sehari-hari. Anda bisa melihat rumah panggung yang disangga tiang bom, gerbang dari besi tua ini, hingga pot tanaman dan perahu kecil yang dibuat dengan kreatif dari sisa peledak. Sebagian warga Laos bahkan melangkah lebih jauh dengan melelehkan selongsong bom yang sudah aman untuk dijadikan pisau, gunting, sendok, palu, kapak, dan perlengkapan lainnya. Perhiasan, kenang-kenangan, lonseng, hingga tempat air yang dulunya ditakuti sebagai senjata perang kini menjadi barang berharga. Satu selongsong bom yang utuh di Laos bisa dijual seharga lebih dari $100. Sebuah bukti ketangguhan dan kreativitas warganya. Sekarang kita akan menelusuri keunikan Laos untuk melihat beberapa sajian kuliner ekstrem yang mungkin bisa membuat Anda terkejut. Bersiaplah untuk menguji keberanian Anda dengan deretan hidangan aneh yang menarik ini. Gyros. Anda dapat menemukan beragam aneka serangga renyah di dalam menu makanan. Kita berbicara tentang serangga air raksasa, laba-laba tarantula, Uratstra goreng, kacing tanah, jangkrik, hingga belalang. Makanan ini bukan sekadar tantangan, melainkan bagian dari sajian harian warga lokal yang kaya protein dan sering dijadikan camilan gurih. Biasanya serangga ini digoreng atau ditumis dengan rempah-rempah untuk menghasilkan rasa yang khas. Salah satu olahan serangga yang paling menarik adalah sup telur semut. Telur dari semut hitam besar yang diambil dari pepohonan menjadi bahan utamanya. Makanan ini memiliki cita rasa lembut yang berbeda dari tekstur serangga goreng lainnya dan sangat cocok bagi Anda yang ingin mencoba hal baru. Jika Anda merasa memiliki pencernaan yang kuat, tunggu sampai Anda melihat serangga air raksasa. Bayangkan saat hendak menikmati salad, Anda justru melihat seekor serangga air besar di atas piring. Tidak heran jika beberapa penikmat kuliner merasa kaget. Bahkan banyak restoran mulai berhenti menyajikannya kecuali ada permintaan khusus. Berbeda dengan tarantula goreng yang renyah dan mudah dikunyah, serangga air memiliki cangkang keras yang butuh usaha ekstra untuk memakannya. Rasanya tergolong biasa saja, namun teksturnya menjadi tantangan tersendiri, sehingga kebanyakan orang hanya mencobanya sekali karena penasaran. Selanjutnya ada sajian lain yang tidak kalah unik, yaitu sup kayu, gyros. Tradisi mengolah kayu menjadi makanan berada di tingkat yang berbeda. Makanan ini memanfaatkan jenis kayu khusus yang akan melunak setelah dimasak dalam waktu lama. Namun perlu diingat, sajian ini bisa memberikan sensasi gatal atau sedikit menyengat di lidah bagi yang baru pertama kali mencobanya.
Sampai-sampai Anda mungkin ingin memuntahkannya. Berikutnya ada racikan minuman yang sangat tidak terduga, yaitu teh kotoran ulat sutra. Minuman teh ini memang dibuat langsung dari kotoran ulat sutra. Namun jangan terburu-buru menilai buruk. Karena masyarakat di Lyon Prabang sangat menyukai rasanya yang ringan dan segar. Teh khusus ini diproduksi dalam jumlah terbatas di pusat kerajinan, Ok Pop Tok. Tempat ulat sutra dipelihara untuk diambil kainnya, sekaligus dimanfaatkan kotorannya. Minuman ini tergolong langka dan hanya dicoba oleh mereka yang benar-benar pemberani. Terakhir, mari kita bahas makanan sehari-hari warga Laos. Meskipun beras menjadi makanan pokok di Asia, mayoritas masyarakat Laos lebih menyukai beras ketan, terutama saat disantap bersama olahan daging atau ikan bakar. Menariknya lagi, harga makanan di sini sangat terjangkau, dengan yuan sekitar 50.000 kip Laos atau setara $2 AS. Anda sudah bisa menikmati makanan sepanjang hari dengan beragam menu. Bahkan makan di restoran besar pun tidak akan menghabiskan banyak biaya. Masakan Laos kaya akan bumbu dengan dominasi rasa manis serta pedas. Ada sebuah ungkapan populer di sana yang berbunyi jika tidak pedas maka tidak nikmat. Jadi bagi Anda pencinta makanan pedas, tempat ini akan menjadi surga kuliner. Apakah Anda berani mencicipi sup telur semut? Atau lebih tertarik dengan tantangan serangga air goreng? Mungkin Anda penasaran ingin mencoba teh kotoran ulat sutra? Atau justru ingin menghindari sup kayu? Sajian mana yang paling ingin Anda coba dan mana yang paling ingin Anda hindari? Tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Jika Anda belum menyaksikan video kami tentang hal-hal unik di Vietnam mengenai tradisi kawin lari suku Hamong, Anda melewatkan ulasan menarik tentang kebiasaan lama tersebut. Hari ini kita akan mengalihkan perhatian untuk melihat tradisi serupa yang tidak kalah menarik di Laos. Mendengar istilah tangkap pengantin mungkin terdengar sedikit menakutkan bagi sebagian orang. Hal itu memang terkesan ekstrem. Namun di Laos kebiasaan ini memiliki aturan tersendiri. Berbeda dengan pendekatan suku Hmong di Vietnam, masyarakat Laos punya tata cara yang berbeda. Saat musim panen usai dan angin dingin dari utara mulai berembus, anak-anak yang menggembala kerbau biasanya membakar jerami untuk mengusir tikus sekaligus menghangatkan diri di padang rumput. Para pria pergi ke hutan mengumpulkan kayu bakar, sementara para wanita menyiapkan alat tenun untuk membuat kain dan mengisi kasur dengan kapuk guna menyambut tahun baru. Momen inilah yang menandai dimulainya musim tangkap pengantin bagi warga Laos, yang berlangsung dari akhir bulan 12 kalender lunar hingga akhir Februari. Aturan utamanya adalah pasangan muda-mudi tersebut harus benar-benar saling mencintai terlebih dahulu. Jika sang gadis tidak berkenan setelah dibawa ke rumah pihak pria, dia berhak menolak. Apabila dia menangis atau menolak, sang pria harus melepaskannya tanpa syarat. Namun sebelum rencana dijalankan, keluarga pria harus berdiskusi terlebih dahulu dan seluruh anggota keluarga harus memberikan persetujuan. Lantas bagaimana proses ini berlangsung? Biasanya sang pria akan menunggu hingga larut malam saat situasi sudah sepi. Dia memberi kode kepada sang gadis. Dan jika setuju, gadis itu akan keluar rumah secara diam-diam. Namun jika sang gadis ragu, pada zaman dahulu sang pria akan menggendongnya keluar, bahkan dibantu oleh rekan-rekannya. Sekarang dengan tersedianya sepeda motor, prosesnya menjadi lebih praktis. Walau masih ada orang yang membonceng di belakang untuk memastikan sang gadis tidak melompat. Setibanya di rumah pria, sebuah kamar khusus telah disiapkan untuk calon pengantin wanita. Setelah itu perayaan dimulai dengan menyembelih ayam dan menuangkan minuman sebagai bentuk rasa syukur. Sementara itu, keluarga wanita bisa saja belum mengetahui siapa yang membawa putri mereka, dan baru mendapat kabar 3 hari kemudian saat keluarga pria datang membawa hidangan untuk menyampaikan rencana pernikahan secara resmi. Musyawarah keluarga pun digelar sambil menikmati hidangan dan membicarakan rincian pernikahan. Lebih banyak hidangan disiapkan untuk menjamu semua tamu. Perayaan ini menjadi sarana yang menyatukan dua keluarga melalui tradisi yang unik. Setelah resmi menikah di Laos, sang suami akan tinggal bersama keluarga pihak istri. Ada hal menarik di balik adat ini yang akan saya jelaskan sebentar lagi. Namun sebelum kita lanjut, tekan tombol subscribe terlebih dahulu untuk mendukung saluran ini, agar kami bisa terus menyajikan konten berkualitas untuk Anda. Berbeda dengan kebiasaan di banyak negara lain yang menganggap seorang suami tinggal di rumah mertua sebagai hal yang canggung, di mana umumnya pengantin wanita yang diboyong ke rumah suami. Jiros. Tradisi tersebut berlaku sebaliknya, karena sang suami yang akan menjadi bagian dari keluarga istri. Bahkan malam pertama pernikahan yang menjadi momen penting juga berlangsung di rumah pihak wanita. Pada hari bahagia tersebut, pengantin pria mengenakan pakaian tradisional Laos,
lengkap dengan pedang di samping dan bungkusan upacara di tangan. Perjalanan ini didampingi oleh keluarga serta kerabat yang ikut mengantar sambil membawa perlengkapan tidur sebagai hadiah. Saat tiba di lokasi, ritual khusus akan dilaksanakan. Penggantin pria berdiri di atas batu rata yang dilapisi daun pisang dan bunga marigold sebagai simbol kesucian serta keindahan. Adik perempuan dari pengantin wanita kemudian akan membasuh kaki sang pria sebagai tanda penyambutan, lalu menerima sejumlah uang yang melambangkan keberkahan bagi pernikahan mereka. Yusayakara, pernikahan. Sang suami tidak langsung membawa istrinya pindah. Dia akan menetapi di rumah mertuanya selama 1 hingga 2 tahun, atau bahkan lebih lama. Masa ini dimanfaatkan untuk membantu perekonomian keluarga istri. Menariknya, para pria di Laos tidak hanya dituntut bekerja mencari nafkah, tetapi juga terbiasa membantu pekerjaan rumah tangga seperti memasak. Bagaimana bayangkan Anda jika berada di posisi tersebut? Apakah tinggal bersama keluarga istri dan membantu tugas rumah tangga menjadi tantangan tersendiri, atau pengalaman yang menyenangkan? Bagikan pandangan Anda di kolom komentar. Meskipun Laos menjadi satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak memiliki batas laut, negara ini menyimpan pesona, perairan yang luar biasa dan bisa mengubah sudut pandang Anda tentang wilayah terkurung daratan. Pertama, mari kita lihat waduk pembangkit listrik tenaga air 6 Ngum yang sering dijuluki sebagai lautan di Laos. Meski bukan laut sungguhan, perairan buatan ini membentang sangat luas mencakup area sekitar 250 km persegi. Waduk yang selesai dibangun pada tahun 1973 ini merupakan perairan air tawar terbesar di Laos. Dihiasi ribuan pulau kecil dan besar yang menyajikan pemandangan indah untuk dijelajahi. Tidak hanya itu, Laos juga memiliki air terjun terlebar di dunia, yaitu Khon Pha Pheng. Keajaiban alam ini membentang sepanjang 10.783 meter di aliran sungai Mekong, dengan debit air rata-rata mencapai 11.600 meter kubik per detik dan bisa melonjak hingga 49.000 meter kubik per detik saat musim puncak. Air terjun ini menjadi destinasi yang sangat memukau sekaligus memegang rekor volume air terbesar di Asia Tenggara. Bagi pencinta satwa liar, wilayah Kepulauan Shandong di Sungai Mekong menyimpan keunikan tersendiri berupa habitat lumba-lumba Irawati yang terancam punah. Kawasan yang dikenal dengan sebutan 4.000 pulau ini memberikan kesempatan langka untuk melihat mamalia air tersebut secara langsung di alam bebas. Selanjutnya, kita akan mengulas teka-teki kuno yang telah membingungkan para peneliti selama berabad-abad, yaitu dataran Toples yang misterius di Shenghuang, Laos Utara. Di tempat ini, tersebar di 52 lokasi di dataran tinggi Muang Phuan, terdapat ribuan bejana batu purba yang masing-masing menyimpan kisah sejarah. Ukuran bejana terbesar memiliki diameter dan tinggi lebih dari 8 kaki dengan bobot beberapa ton. Seberatu gajah dewasa. Sedangkan bejana terkecil berukuran sekuran pelukan orang dewasa. Hal yang membingungkan adalah sebagian besar bejana ini tidak memiliki penutup dan hadir dalam beragam bentuk, mulai dari bulat hingga persegi. Sejauh ini hanya satu bejana yang ditemukan lengkap dengan penutupnya, menambah misteri mengenai fungsi benda-benda tersebut. Dipahat terutama dari batu granit dan batu pasir. Bejana ini mengandung kuarsa, feldspar, serta mika, yang menandakan proses pembuatannya dilakukan secara teliti oleh manusia zaman dahulu. Namun apa tujuannya? Beberapa ahli purbakala menduga bejana ini digunakan untuk menyimpan sisa-sisa jasad manusia setelah dikremasi. Mengingat ditemukannya tulang dan benda pemakaman di sekitarnya. Pendapat lain memperkirakan bejana tersebut dipakai untuk menyimpan bahan makanan atau minuman anggur beras. Namun tantangannya adalah lebih dari sepertiga kawasan ini masih terancam oleh keberadaan sisa peledak perang yang belum aktif. Hal ini membuat proses penelitian menjadi sangat berbahaya. Bejana batu ini diperkirakan berusia antara 1.500 hingga 2.000 tahun dan kemungkinan dibuat oleh masyarakat Mon Khmer. Meski hal tersebut masih sebatas dugaan sementara, berbagai pertanyaan masih belum terjawab secara pasti mengenai siapa pembuatnya, kapan tepatnya dibuat, serta apa fungsi utamanya dalam kehidupan masa lalu. Siapkan diri Anda untuk merasa kagum dengan budaya minum di Laos, di mana anak-anak berusia 2 atau 3 tahun bahkan terlihat meminum bir hingga wajah mereka memerah. Jiros. Bir dikonsumsi sesering meminum air putih dan kebiasaan ini sudah menjadi hal yang sangat lumrah. Laos memegang predikat sebagai negara dengan konsumsi bir tertinggi di Asia Tenggara, dengan rata-rata setiap orang menghabiskan 15 liter per tahun. Minuman ini sudah menyatu erat dengan budaya setempat hingga menguasai pasar minuman sebesar 75%. Dengan tingkat konsumsi setinggi itu, tidak mengherankan jika bir Laoyang diproduksi perusahaan nasional menjadi merek paling populer.
Namun kebiasaan ini membawa dampak buruk bagi kesehatan. Laos memiliki tingkat harapan hidup terendah di Asia Tenggara, dengan rata-rata hanya mencapai 65,7 tahun. Budaya minum yang tinggi ini memicu masalah yang cukup serius. Pada tahun 2023, Laos mencatat lebih dari 800 kasus kematian akibat kecelakaan lalu lintas yang dipicu pengaruh alkohol. Oleh karena itu, walau bir sangat mudah ditemukan di Laos, hal ini menjadi peringatan penting untuk membatasi konsumsi agar terhindar dari risiko buruk di masa depan. Jiros. Kopi kerap disajikan menggunakan kantong plastik kecil bertali sebagai pengganti gelas kertas atau cangkir kaca seperti yang biasa dijumpai di tempat lain. Wadah plastik transparan ini memperlihatkan warna pekat dari racikan kopi secara jelas. Masyarakat Laos sangat menyukai kopi dingin, terutama yang dicampur dengan susu kental manis. Kopi ini biasanya diseduh terlebih dahulu, lalu dijual di warung pinggir jalan atau kedai kecil. Saat dibeli, penjual akan menuangkan kopi ke dalam kantong plastik, menambahkan es serta sedotan, sehingga praktis untuk dibawa bepergian. Menikmati kopi dalam kantong plastik di Laos tergolong sangat terjangkau, sehingga bisa dinikmati oleh berbagai kalangan mulai dari pelajar, pekerja lapangan, hingga pegawai kantoran. Hal ini menjadikannya pilihan favorit dalam kehidupan harian warga. Kebiasaan minum kopi plastik ini bukan sekadar untuk melepas dahaga, melainkan juga menjadi sarana bersosialisasi. Warga sering berkumpul, berbagi cerita, dan bersantai sambil menikmati kopi mereka. Pemandangan warga yang memegang kantong kopi sudah menjadi hal biasa di jalanan Laos. Budaya kopi di Laos dipengaruhi oleh masa penjajahan Prancis saat tanaman kopi pertama kali diperkenalkan dan ditanam di wilayah ini. Sejak saat itu, kopi berkembang menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan dari rutinitas warga Laos. Meskipun kantong plastik masih menjadi wadah utama, beberapa kedai kopi di Laos mulai beralih menggunakan gelas kertas atau bahan ramah lingkungan untuk mendukung gerakan menjaga alam. Pernahkah Anda membayangkan tubuh Anda basah kuyup di tengah suasana festival yang meriah? Jika hal itu terdengar menyenangkan, maka Festival Air Laos yang dikenal dengan nama Bun Pimay adalah acara yang sangat cocok untuk Anda ikuti. Perayaan meriah ini berlangsung selama 3 hari, mulai tanggal 13 hingga 15 April sesuai penanggalan Buddha. Selama Festival Bun Pimay berlangsung, masyarakat berkumpul di candi untuk memberikan penghormatan kepada Buddha. Kegiatan keagamaan ini diisi dengan memanjatkan doa, memandikan patung Buddha menggunakan air harum, serta mendengarkan petuah dari para biksu. Keseruan dimulai ketika semua orang ikut serta dalam tradisi saling menyiram air. Diawali dari lingkungan kandi, para biksu, hingga pepohonan di sekitarnya. Masyarakat Laos sangat bersemangat dalam tradisi menyiram air ini. Embal berisi air berterbangkan di udara. Bahkan sebagian orang menggunakan pompa air atau selang untuk membasahi teman dan tetangga mereka. Di akhir hari, semua orang basah kuyup dan suasana jalanan dipenuhi dengan gelak tawa kegembiraan. Usai perayaan air, keluarga berkumpul untuk melaksanakan upacara pengikatan benang di pergelangan tangan sebagai bentuk rasa hormat dan kasih sayang. Jika Anda cukup jeli, Anda mungkin bisa melihat pakaian warga yang menjadi transparan karena terkena guyuran air. Namun ada saran penting. Bagi Anda yang mudah masuk angin, sebaiknya berhati-hati agar tidak jatuh sakit karena terlalu lama basah kuyup. Tidak hanya manusia yang disiram, rumah, tempat sembahyang, hewan ternak, hingga alat pertanian juga diperciki air sebagai bagian dari tradisi. Ini adalah perayaan di mana tidak ada satupun yang dibiarkan tetap kering. Mari kita ulas topik terakhir hari ini mengenai makna mendalam di balik motif rumit pada pakaian tradisional Laos. Busana ini bukan sekadar pakaian biasa, melainkan syarat akan nilai budaya yang mencerminkan keyakinan serta cerita rakyat masyarakat Laos. Busana Laos menampilkan beragam motif menarik, namun yang paling sering dijumpai adalah naga merah, ular berbelit, serta wujud gadis yang berubah menjadi burung. Selain itu, gambar gajah yang menjadi simbol nasional Laos juga kerap muncul dalam hiasan kain tersebut. Masing-masing motif menyimpan kisah dan makna tersendiri. Sebagai contoh, motif ular berbelit berakar dari keyakinan kuno masyarakat setempat. Konon melihat 2 ekor ular saling melilit merupakan pertanda yang sangat langka. Tradisi meyakini jika Anda melihat kejadian itu, Anda harus melepas baju, melemparkannya ke arah ular, lalu menunggu hingga mereka pergi. Setelah itu, ambil kembali baju tersebut untuk disimpan. Ketika ada kerabat yang akan menikah, baju ini diberikan sebagai hadiah yang dipercaya membawa keberuntungan dalam hubungan pernikahan. Selain itu, pedagang yang mengenakan baju ini diyakini akan mendapat kelancaran dalam usahanya. Dalam budaya Laos, jika seekor harimau mati,
Tubuhnya harus ditutupi kain putih dan masyarakat akan berkabung sebagai bentuk penghormatan. Maksud dari penenunan motif harimau adalah sebagai pengingat agar anak cucu tidak membunuh harimau. Karena dipercaya dapat mendatangkan kesialan bagi keluarga hingga 3 keturunan. Saat ada anggota keluarga yang meninggal dunia, para kerabat yang berduka berusaha menahan rasa sedih mereka tanpa meratap secara berlebihan. Jika yang meninggal adalah orang tua atau kakek nenek, anak cucu akan menggunakan air kelapa muda untuk membasuh wajah almarhum, serta menggunakan kertas kep tangan dan kaki untuk sarana penghormatan. Jenazah kemudian diperciki air harum dan diberi uang logam bersinar di dalam mulut oleh pihak keluarga. Lalu diikat benang putih pada leher, pergelangan tangan, serta pergelangan kaki. Haiku dikremasi maupun dimakamkan. Jenazah tetapi diletakkan di dalam peti mati. Saat menentukan lokasi pemakaman atau kremasi di area pemakaman, warga Laos biasanya melempar segumpal ketan atau sebutir telur, di mana telur atau ketan tersebut jatuh. Disitulah lokasi yang dipilih untuk mengubur atau mengkremasi jenazah. Jika memilih proses kremasi, 3 hari kemudian, pihak keluarga akan mengundang kerabat dan biksu untuk mengumpulkan sisa tulang. Tulang tersebut dimasukkan ke dalam bejana tanah liat, lalu dibawa ke candi untuk disemayamkan di stupa, agar memudahkan proses doa. Jika Anda menyukai video kali ini, tekan tombol subscribe dan jangan lupa untuk berlangganan di saluran ini. Dukungan Anda sangat berarti bagi kami. Klik video yang muncul di layar Anda sekarang karena isinya tidak kalah menarik. Tuliskan di kolom komentar mengenai negara mana yang ingin kami ulas berikutnya. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Kalau video ini lucu atau bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video baru. Sampai jumpa di video berikutnya.